Kembali lagi bertemu dengan saya di pelajaran ekonomi. Kali ini kita sudah sampai di pertemuan ke-13. Hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai kesempatan kerja dan jenis tenaga kerja. Kemarin kalian sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang menurut saya sesuai dengan pertemuan pada pagi hari ini. Ada yang bertanya begini, apakah dengan jumlah tenaga kerja yang banyak di suatu negara akan merupakan suatu hal yang bagus? Jadi sebenarnya tenaga kerja yang banyak itu juga bisa berarti eee, bagus, bisa juga enggak. Kenapa demikian? Nah, kita akan lihat setelah ini. Jadi begini, ini kemarin jadi jumlah penduduk itu dibagi dua, penduduk usia kerja dan juga penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja ini sama saja dengan tenaga kerja. Mereka yang berusia 15 sampai 64 tahun. Sedangkan bukan usia kerja itu ya di bawahnya 15 dan di atas 64 tahun. Penduduk usia kerja atau tenaga kerja ini dibagi dua, angkatan kerja dan juga bukan angkatan kerja. Angkatan kerja itu penduduk usia kerja dan sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang bukan angkatan kerja itu ya seperti ibu rumah tangga, anak sekolah seperti kalian. Jadi, tenaga kerja yang banyak itu belum tentu merupakan hal yang baik karena kita perlu lihat dulu dari jumlah tenaga kerja tersebut kira-kira berapa persen atau seberapa banyak yang produktif dalam artian yang bekerja begitu, yang menghasilkan sesuatu. Jadi, kita bicara kesempatan kerja sekarang, jadi kesempatan kerja itu merupakan keadaan yang menunjukkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang siap diisi oleh pencari kerja. Kalian kan pasti bertanya-tanya, kenapa seseorang itu bisa bekerja? Pastinya kan ada lowongan kerja. Lowongan kerja ini kan sebuah apa ya? Si pemberi kerja memberikan eh, misalkan ada posisi kosong sebagai staf administrasi. Nah, itu lowongan kerja staf administrasi. Kemudian misalkan ini yang mendaftar. Jadi, keadaan yang menunjukkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang siap diisi oleh pencari kerja. Biasanya kalau di negara-negara seperti Indonesia, jumlah antara lowongan pekerjaan dengan pencari kerja itu lebih banyak pencari kerjanya karena jumlah penduduknya banyak, sedangkan lowongan kerjanya sedikit. Nah, ini nanti akan mengakibatkan yang kita akan bahas setelah ini yaitu masalah ketenaga kerjaan. Salah satunya adalah pengangguran. Karena yang mencari kerja banyak tapi lowongannya sedikit itu kan nanti akan yang nggak dapat pekerjaan kan akan menganggur seperti itu. Kemudian dari jenis-jenis tenaga kerja itu bisa kita bagi menjadi tiga. Yang pertama saya akan jelaskan dulu mengenai tenaga kerja yang terdidik. Jadi tenaga kerja yang terdidik itu merupakan mereka memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan sekolah atau pendidikan formal atau non formal. Jadi mereka mahir dalam bidang tertentu. Misalkan dokter, dokter kan dia mendapatkan eh, posisi sebagai seorang dokter, pastikan dia menempuh pendidikan yang nggak sebentar. Dia harus S1 kemudian menempuh pendidikan profesi dokter juga. Ya, jadi di dokter merupakan tenaga kerja yang terdidik. Lalu guru, nah guru ini juga termasuk pekerjaan yang terdidik karena dia harus kuliah dulu, kemudian harus ngambil pendidikan profesi guru juga hampir sama dengan dokter. Jadi dia termasuk eh, tenaga kerja terdidik. Mungkin kalian bisa mencontohkan pekerjaan-pekerjaan lain yang termasuk ke dalam tenaga kerja terdidik. Kemudian yang kedua, di sini ada tenaga kerja yang terlatih. Jadi tenaga kerja yang terlatih itu memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Katakanlah di sini misalkan sopir, ada montir yang bekerja di bengkel dan juga koki di sebuah restoran. Mereka termasuk tenaga kerja yang terlatih. Mereka mendapatkan keahlian melalui pengalaman kerjanya. Sedangkan yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. Jadi tenaga kerja
ini, jenis yang ketiga, mereka tidak harus memiliki pendidikan yang tinggi dan keahlian khusus karena mengandalkan tenaga untuk bekerja, misalkan cleaning service dan juga katakanlah apa ini, kuli panggul seperti itu. Jadi kalau kalian katakanlah sudah lulus dari SMA, kemudian ya silakan kalian bisa memilih akan menjadi seperti apa. Kemudian tugasnya di sini cermati 2 iklan lowongan pekerjaan yang dikirimkan di grup WhatsApp. Kemudian berdasarkan iklan lowongan tersebut, cari kandidat atau pelamar yang memenuhi kriteria lowongan tersebut, lalu dikirimkan ke sini. Iklan lowongannya seperti apa? Lah, saya kasih contoh seperti ini. Nah, jadi nanti akan saya kirimkan 2 iklan lowongan pekerjaan. Di sini iklan lowongan kerja yang pertama, di sini dicari cleaning service 1 orang dan juga koki 1 orang. Di sini kriteria untuk melamar sebagai cleaning service ada beberapa sudah saya sebutkan di sini, koki juga sudah. Kemudian tugas kalian adalah silahkan di sini ada banyak pelamar, ada Mario, Andi, kemudian Maria. Nah, di sini ada banyak sekali pelamar yang ingin melamar posisi koki. Nah, dari kesemuanya ini pelamar, silakan kalian cari kira-kira yang bisa mengisi posisi cleaning service dan juga koki itu yang mana. Jelas ya? Kalau sudah, silakan tulis di buku kalian, kemudian kirimkan melalui tautan ini. Kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Mungkin itu saja pertemuan pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.